Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervina Hidayah, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2401030133. Di video presentasi ini saya akan membahas tentang model pendidikan Salafi, Jamaah, Tabligh, dan LDI atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Baik, lanjut. Tujuan saya untuk membuat video presentasi ini, yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam EKT 1, yaitu mereview buku yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Haji Siti Munawati MPDI. Yang kedua yaitu memperkenalkan tujuan presentasi untuk membahas 3 model pendidikan dalam Islam, yaitu Salafi, Jamaah Tabligh, dan LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia, menyampaikan pentingnya memahami pendekatan masing-masing organisasi. Baik, lanjut. Di sini ada penjelasan tentang Salafi. Apa itu Salafi? Salafi adalah gerakan dalam Islam yang bertujuan untuk mengembalikan pemahaman dan praktik keagamaan kepada ajaran murni Nabi Muhammad SAW dan generasi awal umat Islam. Gerakan ini berfokus pada cara kita memahami Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya, serta menolak praktik-praktik yang dianggap bid'ah atau yang dianggap tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang asli atau yang semestinya. Jadi Salafi ini ingin kita kembali kepada sumber-sumber utama Islam seperti Al-Quran dan hadis yang sahih, untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan dalam beribadah itu benar dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dengan cara ini diharapkan umat Islam bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, yang lebih baik dan lebih sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik, lanjutnya ada sejarah Salafiyah. Jadi Salafi itu muncul pada abad ke-19 di Arab Saudi dan dipelopori oleh seorang tokoh bernama Muhammad Abdul Wahab. Dia percaya bahwa penting banget nih untuk kembali ke ajaran murni Al-Quran dan hadis, serta menghindari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari penguasa lokal yang berkembang pesat. Salah satu dampaknya adalah terbentuknya negara Saudi modern. Di awal abad ke-20, ide-ide Salafiyah ini juga menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Banyak pesantren dan komunitas dakwah yang mengadopsi prinsip-prinsip Salafiyah tersebut. Intinya itu, Salafiyah berusaha untuk menjaga keaslian ajaran agama Islam dan memperkuat identitas keagamaan di tengah tantangan zaman modern saat ini. Selanjutnya ada model pendidikan Salafi. Di sini ada 3 model pendidikan Salafi ya. Yang pertama yaitu mendahulukan syara dari akal. Jadi mendahulukan syara dari akal itu mendahulukan syara dari akal yaitu sebentar ya. Dalam beragama, Salafiyah berpegang teguh pada hukum-hukum agama syara,
sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Apapun yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang sahih adalah kebenaran. Seorang muslim tidak boleh menyampingkan kekandungan Al-Quran dan hadis tersebut walaupun bertentangan dengan akal. Jadi kayak percaya bahwa yang di dalam hadis Al-Quran tersebut benar. Yang kedua yaitu meninggalkan takwil kalami. Dalam keyakinan salafiyah, ayat-ayat Al-Quran itu sudah sangat jelas, tidak perlu diputar lagi maknanya kepada yang lain. Yang ketiga ada berpegang teguh pada nas Quran dan hadis Nabi. Akal manusia tidak mempunyai wewenang untuk menakwilkan nas agama. Tugas akal adalah untuk mencari argumentasi dalam upaya membenarkan informasi yang dibawa oleh nas agama. Selanjutnya ada jamaah tabligh. Jamaah tabligh, apa sih jamaah tabligh itu ya? Jamaah tabligh merupakan gerakan Islam yang didirikan oleh Maulana Ilyas di India pada tahun 1926. Tujuannya untuk mengajak umat Islam kembali kepada praktik-praktik dasar agama seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdakwah. Salah satu ciri khas dari jamaah tabligh adalah cara mereka berdakwah yang sederhana dan informal. Mereka mengadakan pengajian di masjid dan melakukan perjalanan dakwah yang disebut khuruj ke berbagai tempat. Dalam perjalanan ini mereka mengajak orang-orang untuk berdiskusi tentang iman dan praktik ibadah. Jadi mengkaji segala ajaran, ya mengkaji dan berdiskusi secara secara lebih rinci gitu, berdiskusi bersama tentang ajaran agama Islam. Jamaah tabligh juga mendorong anggotanya untuk aktif dalam komunitas dan berbagi pengetahuan tentang agama Islam. Mereka percaya bahwa dengan memperkuat iman dan praktik ibadah, kita bisa membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada prinsip jamaah tabligh. Yang pertama ada mengajak umat Islam untuk berdakwah menyebarkan agama Islam, menyebarkan ajaran agama kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, tidak menunggu orang datang, tapi berinisiatif mendatangi mereka. Seperti kita bersilaturahmi kepada keluarga kita. Tidak usahlah kita tunggu disuruh dulu baru kita datang untuk mengunjungi mereka, tetapi kita berinisiatif bersilaturahmi ke keluarga kita. Yang ketiga, objek yang mendasar adalah materi dakwah mengenai keyakinan atau iman, yaitu sesuai kepercayaan masing-masing, apa yang dianutnya, apa yang dipercayainya, ya itu tergantung pendapat mereka terhadap suatu ajaran atau keyakinan. Yang keempat ada sebaik-baiknya umat adalah pendakwah yang menarik secara langsung jamaah yang non-muslim. Mereka seperti menginspirasi jamaah non-muslim kepada ajaran-ajaran agama Islam, ajaran kebaikan gitu untuk mempengaruhi kebaikan ajaran agama Islam kepada jamaah yang non-muslim. Yang kelima yaitu tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat atau khilafiyah dan tidak boleh ikut campur dalam urusan politik. Yaitu mereka
tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat, yaitu mereka bebas berpendapat, apapun pendapat mereka, ya itu bisa diterima gitu. Selanjutnya ada model pendidikan jamaah tabligh. Yang pertama ada kalimah agung atau syahadat. Ini adalah dasar dari semua ajaran Islam. Syahadat adalah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yaitu kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eh, dalam pendidikan ini mengajarkan bahwa betapa pentingnya kita beriman dan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini mengajarkan kita pentingnya iman dan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada menegakkan sholat. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan. Dalam konteks pendidikan, ini mengajarkan kedisiplinan dan keteraturan. Melalui sholat, kita belajar untuk mengatur waktu dan fokus pada spiritualitas. Yang ketiga ada ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir ini adalah bagian penting dari pendidikan. Dalam Islam, mencari ilmu itu wajib. Zikir atau mengingat Allah membantu kita menjaga hubungan spiritual dan mental yang baik. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan saja, tetapi juga tentang membangun karakter dan moral seseorang. Yang keempat ada memuliakan setiap muslim. Jadi memuliakan setiap muslim itu menunaikan kewajiban pada sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikannya dan tidak mau merepotkan muslim yang lainnya. Yang keempat ada ikhlas. Keikhlasan dalam belajar dan beramal adalah kunci. Jika kita melakukan sesuatu dengan tulus, hasilnya pun akan lebih baik. Pendidikan harus mengajarkan kita untuk ikhlas dalam segala hal. Dalam berbuat sesuatu pun kita harus dengan ikhlas, harus dengan tenang hati. Supaya nanti hasilnya akan lebih baik jika kita ikhlas. Yang terakhir ada khuruj fisabilillah. Khuruj fisabilillah ini memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada kebaikan. Nah, kita tuh harus menggunakan diri, harta, dan waktu kita seperti yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya, kalau misalkan dari harta tidak boleh berlebihan, kalaupun itu berlebihan kita harus berbagi kepada sesama. Terus juga kalau dalam konteks waktu itu kita tidak boleh membuang-buang waktu untuk duniawi saja. Seperti itu. Kita harus tetap ingat kemana kita nanti kembali, yaitu ingat dunia dan akhirat gitu. Jangan terlena oleh dunia saja. Yang selanjutnya ada Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Nah, LDII itu adalah organisasi yang fokus pada dakwah Islam. Didirikan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memberikan pemahaman yang baik tentang agama Islam. Organisasi ini berusaha
untuk mengajak masyarakat hidup sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. LDII berlandaskan pada Al-Quran dan hadis yang sahih sebagai pedoman utama ajaran LDII ini. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang berakhlak mulia serta meningkatkan kualitas spiritual dan sosial umat Islam. LDII melakukan berbagai kegiatan seperti pengajian, seminar, dan pelatihan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama dan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar bisa menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu LDII berperan aktif dalam memberikan pendidikan agama dan membangun karakter yang baik. Mereka juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga bisa berkontribusi positif dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya ada ya LDII itu dengan adanya LDII diharapkan masyarakat bisa memahami Islam secara lebih mendalam dan menerapkan nilai-nilai Islam baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung antar sesama. Selanjutnya ada sumber hukum LDII. Di sini ada 3 sumber hukum LDII. Yang pertama yaitu ada Al-Quran Manqul. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan menjadi sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Dalam LDII, Al-Quran dijadikan pedoman dalam segala aspek kehidupan. Semua ajaran dan peraturan yang diambil dari Al-Quran diharapkan dapat membantu umat untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, patokan atau hukum-hukum dalam ajaran LDII ini mengambil dari hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua ada hadis manqul. Hadis manqul adalah perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang dicatat dan dijadikan rujukan. LDII mempelajari hadis ini untuk memahami lebih dalam bagaimana Nabi menjalankan ajaran Islam. Hadis ini membantu kita untuk tahu cara beribadah dan berperilaku yang baik sesuai dengan teladan Nabi. Jadi kita berpedoman atau mengikuti ajaran-ajaran Nabi yang telah tercatat ajaran-ajaran Nabi. Yang ketiga ada sabda Imam. Sabda Imam yaitu titah Imam baik yang menyangkut masalah ubudiyah atau muamalah. Larangan Imam wajib ditinggalkan dan perintahnya wajib dipatuhi. Jadi segala larangannya itu wajib untuk ditinggalkan dan segala perintahnya itu wajib dipatuhi atau wajib dilaksanakan gitu. Selanjutnya ada model pengajaran LDII. Di sini ada 5 model pengajaran LDII. Yang pertama ajaran Islam jamaah. LDII itu mengutamakan ajaran Islam secara berjamaah. Jadi kita belajar bersama-sama
Dengan cara ini kita bisa saling mendukung dan berbagi pemahaman tentang agama. Belajar bareng bikin kita lebih semangat dan lebih kuat dalam iman, menguatkan iman kita. Yang kedua ada ibadah. Ibadah jadi salah satu fokus utama dalam pengajaran. Kita diajarkan tentang berbagai bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Dengan memahami ibadah dengan baik, kita bisa lebih dekat dengan Allah dan menjalankan kewajiban kita sebagai muslim dengan lebih baik dan bisa menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu keamiran. Eh, eh, Keamiran ini berkaitan dengan kepemimpinan dalam komunitas. LDII menekankan pentingnya memiliki pemimpin yang baik dan bijaksana. Dengan pemimpin yang tepat, suasana belajar dan beribadah jadi lebih teratur dan harmonis. Jadi kita kepemimpinan. Kita harus memilih pemimpin yang kita anggap benar, yang kita percayai, yang kita yang kita percayai bahwa ajaran mereka itu benar, ajaran pimpinan itu benar. Yang keempat ada takfir. Takfir itu tentang proses menilai dan memahami ajaran Islam dengan mendalam. Kita didorong untuk berpikir kritis dan menganalisis berbagai aspek ajaran Islam. Ini penting supaya kita bisa menerapkan ajaran Islam dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh nggak sembarangan untuk bukan nggak sembarangan ya, lebih bijak aja gitu eh, dalam menerapkan ajaran agama Islam dalam sehari-hari itu harus dengan bijak gitu loh, dengan pemahaman yang mendalam, dengan pemahaman yang matang gitu, tidak sembarangan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5 yang terakhir ada infak wajib. Infak wajib itu merupakan kontribusi dari setiap anggota untuk mendukung kegiatan dakwah dan pendidikan. Dengan berinfak, kita tidak hanya membantu keberlangsungan program, tetapi juga menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap komunitas tertentu. Jadi kayak infak wajib itu sama seperti bersedekah untuk mendukung suatu kegiatan atau suatu kegiatan keagamaan tertentu gitu. Jadi itu bisa disebut sebagai 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 bersedekah juga. Selanjutnya ada perbandingan ketiga model pendidikan yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada Salafi, yang kedua ada Jamaah Tabligh, yang ketiga ada LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Jadi yang pertama ada pendidikan Salafi. Pendekatannya kalau pendidikan Salafi itu berfokus pada pengajaran Al-Quran dan Hadis secara langsung. Metodenya menggunakan kitab klasik dan metode tradisional di pesantren. Jadi pengajaran-pengajaran yang diajarkan di pesantren gitu. Tujuannya mengembalikan praktik keagamaan kepada ajaran murni Islam. Jadi mengembalikan ajaran-ajaran yang baru nih, yang di era sekarang kepada ajaran agama murni Islam yang terdahulu-dahulu. Yang kedua ada Jamaah Tabligh. Pendekatannya dakwah ini berdakwah sederhana dan informal, mengutamakan interaksi sosial. Jadi kayak seperti itu metodenya tuh, kegiatan pengajian di masjid dan perjalanan dakwah atau khuruj. Seperti kita menghadiri acara seperti kita menghadiri acara-acara kajian gitu, kajian ustadz-ustadz,
kajian ustazah-ustazah seperti itu. Tujuannya untuk mendorong umat Islam untuk memperkuat iman dan praktik ibadah sehari-hari. Jadi mengajarkan apa sih? Mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam agama gitu. Yang ketiga ada LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pendekatannya pendidikan sistematis dan terstruktur, mengintegrasikan ilmu agama dan umum. Metodenya itu pengajaran di madrasah, seminar, dan kegiatan sosial. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam dan membentuk karakter yang baik. Jadi LDII ini apa ya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan umat dan membentuk karakteristik yang baik, mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam yang baik gitu. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang telah saya simpulkan dari mempelajari 3 metode pembelajaran ini, saya telah mempelajari model pendidikan Salafi, Jamaah Tabligh, dan LDII. Masing-masing punya cara dan tujuan yang berbeda. Salafi sendiri itu berfokus mengajarkan Al-Quran dan Hadis secara langsung dengan metode yang tradisional, seperti yaitu jikalau di pesantren-pesantren kita bakal diajarkan ajaran pendidikan Salafi itu. Terus Jamaah Tabligh lebih mengutamakan dakwah yang sederhana dan interaksi sosial, seringkali melalui pengajian di masjid, yaitu seperti kita menghadiri kajian-kajian seperti itu. Itu merupakan metode pendidikan Jamaah Tabligh. Yang ketiga, yang terakhir LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia, menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan ilmu umum secara sistematis. Meskipun cara mereka berbeda, semua bertujuan meskipun cara mereka berbeda, semua itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik ajaran Islam di masyarakat. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah-salah kata atau ada salah penyampaian dalam presentasi saya, mohon maaf dan boleh memberi saran kepada saya untuk membenarkan apa yang salah gitu. Terima kasih. Saya harap ini cukup untuk memenuhi nilai EKT 1 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.